Berapapun kita yang hadir, kita percaya siang hari ini Tuhan juga pasti hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari siang hari ini kita mau mengucap syukur, bersorak-sorai, bersuka cita dengan saudara-saudara seiman kita. Karena Tuhan sudah luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih setia yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai hari ini, Bapa, kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir di tempat ini pun itu karena kasih-Mu ya Bapa yang indah di dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini kami rindu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, Tuhan. Kami rindu mengucap syukur, bersuka cita, bersorak-sorai ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami juga di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan perilaku kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan,
segenap hatimu katakan, Allah roh jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah roh jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Biarlah kerinduan kami selalu dekat dengan Engkau. Dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sorak-sorak buat Tuhan. Rindu selalu ya roh, penuhi hidup kami, penuhi jiwa kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus memulihkan kami, Roh Kudus menjamah kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Kekuatan-Mu memenuhi hidup kami.
Mari kita untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau yang anak domba Allah, sebab darah-Mu tercurah. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya dekat
Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman. Katakan, dia Allah di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita lah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, berkuasa. Angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku.
berkuasa, surga bumi haleluya. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhan kami yang hebat. Engkau sudah menjadi Tuhan kami yang luar biasa. Engkau memberikan hidup kami lebih berarti Bapa. Dan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Roh Kudus-Mu yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Penuhi kami, rindu kau selalu dalam hidupku.
Biarlah hanya Engkau yang kudus dan mulia Bapa. Untuk itu kami boleh mengikuti apa yang menjadi jejak-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak yang benar-benar serupa dengan Engkau. Semakin hari Engkau semakin menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terlebih kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa muda ini adalah masa-masa yang rawan bagi hidup kami. Tetapi Tuhan kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau kami kuat menghadapi segala apapun yang terjadi ya Bapa. Di tengah dunia yang rusak ini Tuhan kami percaya kekuatan-Mu itu boleh ada di dalam hidup kami. Untuk kami boleh tetap berada di jalur-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, otoritas daripada-Mu ya Bapa, untuk kami boleh mendengar, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, oke, maaf. Shalom semua. Masih semangat? Habis nyanyi-nyanyi tadi gerak-gerak, sekarang nggak ngantuk ya? Saya kok rindu ngajak berdiri yuk. Di sini banyak mantan-mantan anak sekolah minggu, bener? Saya kok rindu. Kita yel-yel sekolah minggu ya. Berdiri yuk. Siapa yang masih hafal? Di sini juga banyak guru-guru sekolah minggu. Siapa yang masih hafal? Siapa Allah kita? Dia Yesus, dia hebat. Yang belum tahu nanti ya, saya tanya siapa Allah kita? Kalian jawab pasti. Dia Yesus, dia baik, dia hebat dan dahsyat. Oke? Yang mantan anak sekolah minggu angkat tangan. Hafal ya? Yang keras ya? Ayo. Siapa Allah kita? Dia Yesus, dia baik, dia hebat. Lebih semangat lagi. Siapa Allah kita? Dia Yesus, dia baik, dia hebat. Oke. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih diberikan buat saya di tempat ini. Sebentar, tak tarik nafas. Ya, teman-teman, tema Bapak Gembala itu kekuatan kasih. Kalau saya boleh ngomong sebentar, bukan sebentar sih, saya membuka. Akhir-akhir ini Tuhan itu ingatkan saya secara pribadi tentang kasih. Saya sering menyampaikan ini. Bahkan saya ingat 2 tahun lalu saya menyampaikan tentang akar pahit. Akar pahit itu sesuatu yang pahit dalam hidup kita. Kalau kita nggak cabut, kita nggak buang, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Di sini anak-anak muda, di sini anak-anak yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Generasi-generasi penerus. Amin. Dari kalian akan tumbuh, akan memuliakan nama Tuhan. Tapi harus dimulai dengan dasar yang paling benar. Ketika saya masih menyimpan kepahitan itu, masih menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan, seperti tadi Bapak Yoyo waktu doa, biarlah kami menjadi serupa, semakin serupa dengan Tuhan. Tapi kalau apa yang ada dalam hidup kita ini masih menyimpan segala sesuatu yang gak seperti Tuhan mau, gak akan bisa. Saya juga belajar teman-teman, saya terus diingatkan banyak hal. Dan Tuhan ingatkan satu hal ini beberapa bulan ini, bahwa seringkali kita dengar ya teman-teman, istilah apa yang kamu tabur akan kamu tuai, benar?
Ketika kamu menabur baik, kamu akan menuai baik. Ketika kamu menabur yang jahat, kamu akan menuai yang jahat. Tapi seringkali enggak, kita sudah menabur yang benar menurut pemikiran kita. Tapi di tengah jalan yang kita dapatkan adalah suatu hal yang tidak baik menurut mata kita. Pernah enggak ketika kita melakukan yang baik buat orang lain, tapi yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita kebalikannya? Ada. Ya saya percaya setiap kita pasti pernah punya pengalaman. Siapa yang pernah merasa ditikam orang dari belakang? Bukan ditikam sesungguhnya. Ilustrasi. Siapa yang pernah ketika kita berusaha tulus tetapi orang itu mempunyai maksud yang gak baik sama kita. Hanya mau yang baiknya aja. Hanya mau memanfaatkan kita aja. Manusia kita akan melakukan apa? Oh, aku akan membalas. Benar? Kita akan berpikir, oh apa yang kamu lakukan sekarang, kamu merendahkan aku sekarang, akan aku ingat nanti. Tuhan ingatkan itu teman-teman buat saya secara pribadi. Tuhan ingatkan seperti ini. Tetap tabur yang baik. Tetap tabur yang benar. Meskipun apa yang kamu tuai saat ini, menurut pandangan matamu, itu belum baik. Mungkin orang-orang di sekitarmu masih melakukan hal yang tidak baik buat engkau. Tapi tetap lakukan yang benar di hadapanku. Tuhan ingatkan saya hal itu. Dan saya rindu men-sharingkan ini teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Karena saya percaya kalian-kalian ini ada generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Generasi-generasi yang akan memenangkan banyak orang. Tapi semuanya kembali lagi. Tuhan memanggil, tergantung respon kita. Kita mau nggak meresponi panggilan Tuhan? Kita sering duduk di sini, kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering mendengarkan firman tentang kasih. Saya percaya banyak sekali yang bicara tentang kasih pengampunan. Bosen sampai rasanya. Tapi apakah kalian sudah melakukan firman itu? Mungkin ketika saya bilang gini, dalam hati kalian, alah itu lagi, firman itu lagi. Hafal aku kak, hafal aku sampai hafal. Tapi saya tanya, sudahkah engkau melakukan firman itu dalam hidup kalian? Dalam hidup saya, Tuhan bilang, kamu sudah melakukan enggak? Kita baca ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Sudah ketemu? Saya minta siapa yang membuka Alkitab melalui HP? Nanti HP-nya dibuka hanya untuk membuka Alkitab ya teman-teman. Setelah itu bisa nggak kita fokus hanya setengah jam, nggak sampai 1 jam. Jadi jangan fokus di HP, oke? Setuju? Oke, ayo kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah. Karena dengan demikianlah kamu menjadi yang menerbitkan matahari dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang tidak mengenal Allah pun. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti. Amin. Saya diingatkan ayat ini semalam sebenarnya teman-teman. Di sini jelas-jelas di ayat ini dikatakan bahwa di ayat yang 44. Kita kembali 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang nggak teman-teman? Mudah nggak?
Kalau saya bacakan di terjemahan sederhana, mungkin ada beberapa HP yang ada ya terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Memusuhimu. Dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. Di sini menganiaya saya nggak mau konotasi bahwa menganiaya itu dipukuli, hanya sebatas itu, enggak. Kadang sakit yang paling tidak nampak dan paling bahaya adalah sakit dalam jiwa kita. Bukan secara fisik. Secara fisik kita boleh kelihatan baik-baik, tapi dalam itu yang sangat berbahaya. Tuhan mau sekarang, nggak tahu kenapa. Di sini dikatakan kasihilah, di terjemahan sederhana Indonesia TSI, kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Mungkin engkau nggak benci dia, tapi kamu yang dibenci orang itu, kamu yang disalahpahami sama orang itu. Tapi Tuhan tetap katakan kasihilah, kasihilah. Setelah itu di ayat 45 dalam terjemahan TSI, karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapakmu yang di surga. Sedang apa teman-teman? Sedang apa? Mengikuti teladan Bapakmu di surga. Kita tahu perintah Tuhan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Cuma Kak Angel yang ngomong, kasihilah. Masih di sini bersama saya kan? Kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap. Yang kedua, kasihilah dalam 10 hukum Allah yang Tuhan berikan pada Musa juga terbagi 2 itu kan? Ya kan? Hukum 1 sampai 4 adalah hukum antara kita dengan Tuhan. 5 sampai 10 kita dengan sesama. Inti semuanya hanya itu. Di sini dikatakan buat TSI, kalau kamu berbuat demikian, kalau kamu tetap mengasihi orang yang memusuhimu, dan kamu tetap berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, kamu itu mengikuti teladan. Dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, 34 itu dikatakan bahwa aku memberikan perintah yang baru kepadamu untuk mengasihi, saling mengasihi. Kalau kamu melakukan seperti itu, orang-orang itu akan tahu bahwa kamu itu pengikut-pengikutku. Kalian itu adalah murid-murid Tuhan. Kasih. Sekali lagi kasih. Teladan. Nah itu di ayat yang 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam terjemahan Sehari Indonesia ETSI, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Di situ ada tanda serunya. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita menjadi sempurna karena Bapak. Kita tahu sendiri, kita percaya Tuhan itu adalah kasih. Amin. Tuhan sendiri itu kasih. Kalau Dia Bapak kita seharusnya mengikuti teladan Bapak kita. Kasih sering kita dengar, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita kadang kepahitan, kadang kita sudah nggak mau ikut Tuhan lagi, terkadang kita sudah nggak mau pelayanan lagi. Karena apa? Apakah karena Tuhan tidak menjawab doamu? Sebagian besar karena gesekan. Benar? Karena kita tidak merasa bahwa mana. Ketika apa yang terjadi pada hidupmu hari ini, kita introspeksi sama-sama teman-teman. Masih adakah akar pahit itu dalam hidup kita? Masih ada enggak sih kebencian dalam hati kita? Atau kita kelihatan baik-baik aja di luar, kita tertawa, hahaha, ketemu orang yang kita benci pun kita masih bisa pura-pura. Saya percaya kita ini dikasihi, sebenarnya kita ini dikasihi kelebihan, kadang bisa bermain drama, benar? Tapi hati nggak ada yang tahu. Teman-teman dan Tuhan yang tahu.
Ketika kita masih membiarkan kepahitan itu terus, itu akan menggerogoti seperti penyakit kanker. Pertama nggak kerasa teman-teman, lama-lama menyebar. Kasih itu menjadi dingin. Kepahitan membuat kasihmu menjadi dingin. Membuat engkau tidak percaya sama siapapun. Itu yang juga saya alami. Saya nggak ngomong gini ketika Tuhan nggak tegur saya. Tuhan tegur saya secara pribadi. Tuhan ingatkan, tetap tabur yang benar. Meskipun saat ini mungkin orang-orang di sekitarmu belum melakukan yang benar dan yang baik, malah mungkin menikam engkau, malah mungkin mencaci maki engkau, malah mungkin menghina engkau. Tetap lakukan apa yang seperti yang Tuhan mau. Tuhan jelas-jelas bilang, kasihilah orang yang memusuhimu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau engkau melakukan seperti itu, engkau mengikuti teladan Bapamu. Tuhan cuma minta itu untuk saat ini teman-teman. Saya diingatkan seperti gini. Gak tahu ya nyambung. Ishak ketika di masa kelaparan. Menabur kan di tanahnya ketika masa kelaparan. Terus berbuah pada tahun itu juga. Saya gak mau bilang menabur itu dalam bentuk materi. Menabur hal yang baik. Ketika engkau masih melakukan yang baik dan benar, itu juga sama. Masa kelaparan kalau saya boleh ilustrasikan, seperti ketika kondisi sekitarmu itu tidak mendukung engkau. Sekitarmu, orang-orangmu itu sekarang ini ketika kamu berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, orang-orang itu masih melakukan hal yang gak benar, gak baik buat kamu. Tetap tabur. Mungkin sekarang kita belum menuai, kadang Tuhan izinkan. Seperti petani menuai, menabur. Kadang kalanya panennya gagal, benar nggak? Apakah petani itu akan selalu seumur hidupnya panenannya itu akan sukses? Enggak. Ada kalanya panenannya itu akan mengalami kegagalan. Tetapi apakah petani itu akan berhenti untuk menabur? Enggak. Dia akan terus menabur. Saya nggak tahu teman-teman sekarang apa kondisi kalian. Bagaimana sih sekarang? Kita nggak bisa melakukan semua ini dengan kekuatan kita sendiri. Gimana caranya? Kita butuh penolong yang Tuhan janjikan. Siapa? Roh Kudus. Kita gak akan pernah bisa. Bagaimana Roh Kudus bisa masuk ketika hatimu masih penuh dengan kepahitan? Bagaimana Roh Kudus bukan bisa masuk? Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja ketika kau masih mengizinkan segala sesuatu yang pahit ada di dalam hidupmu? Roh Kudus, apakah ketika kamu sudah ada Roh Kudus gak bisa marah? Gak bisa sakit hati? Bisa. Tapi kamu bisa mengendalikan semua itu. Roh Kudus mengingatkan engkau untuk mengampuni. Roh Kudus memampukan engkau untuk mengampuni. Roh Kudus menguatkan engkau untuk mengasihi. Proses. Tuhan yang janji, Dia akan kirimkan penolong. Kalau namanya penolong itu teman-teman, berarti ada yang mau ditolong. Benar? Kalau saya mau nolong, contohnya saya menolong Hendrik, tapi Hendrik gak mau tak tolong, bisa gak saya menolong Hendrik? Gak bisa. Sama halnya sekarang, kamu mau gak Roh Kudus itu menolong hidupmu saat ini? Kalau engkau mau, minta. Roh Kudus itu lembut. Engkau gak akan mampu dengan kekuatanmu sendiri. Gak akan pernah mampu. Kita terbatas teman-teman. Dunia bukan semakin baik, benar? Dunia semakin jahat. Kasih itu menjadi semakin dingin. Kita lihat kan, semakin dingin. Semua hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Saya juga belajar. Saya bukan berarti
saya di sini berdiri sudah lebih hebat. Enggak, saya mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama mau. Kita buka hati. Siapa yang mau dipulihkan? Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sama halnya dalam mengasihi. Ketika engkau melihat apa kita identiknya itu selama ini, oh ini memberikan manfaat buat aku akan mengasihi dia. Oh ini gak memberikan manfaat buat aku gak akan mengasihi dia. Tapi Tuhan ingatkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Dalam hal mengasihi pun juga. Karena Tuhan itu kasih. Kalau kita mau menjadi gambaran Tuhan, kasih. Entah orang tua kalian. Orang yang paling menyakitkan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang paling membawa luka adalah orang-orang di sekitar kita. Saat ini, ayo, saya ajak teman-teman. Mau enggak? Tuhan enggak bisa dibohongi teman-teman, itu urusan pribadi. Semua yang berdiri di sini, yang menyampaikan firman, yang menyampaikan kebenaran, yang men-sharingkan itu hanya, kalian mungkin di sini hanya duduk, kalian mungkin tubuh kalian di sini. Saya enggak tahu pikiran kalian kemana. Apakah kalian menangkap benih ini? Apakah kalian menganggap bahwa oke Tuhan, ini buat aku? Atau kalian cuma, oh ini bukan buat aku, ini buat dia. Stop. Introspeksi diri kita dulu. Ketika engkau sudah melakukan yang benar, tetap lakukan yang benar. Jangan lihat orang di sekitarmu. Pandang Tuhan Yesus. Amin. Mau? Apapun masa lalumu, Tuhan itu ada di sini. Saya pernah dengar gini, Tuhan itu sebenarnya ada di sebelah kita. Ketika kita melakukan banyak hal, Tuhan itu menanti kita untuk kembali. Tuhan itu gak tinggal, gak jauh dari hidup kita. Tapi kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang gak mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita yang gak mau ditolong sama Roh Kudusnya. Kita yang berusaha, sombong. Aku bisa kok. Semakin nanti kalian dewasa, saya percaya akan semakin banyak proses yang akan kalian terima. Saat ini, saya ajak kalian, ayo, meskipun gak mudah, sakit. Hanya kalian yang tahu kesakitan hati kalian. Kadang mungkin di kamar kalian nangis. Mungkin ketika kalian berdoa kalian menangis. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin orang terdekatmu pun gak tahu. Mungkin saat ini kalian merasa lelah, capek. Tapi Tuhan sayang kalian. Ingat. Hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Mau? Kita lakukan hal yang kecil ini dari anak sekolah minggu nanti sampai dewasa. Kalian akan mendengar tentang ini semua. Kenapa? Karena Tuhan gak tahu teman-teman. Suatu hal yang sering kalian dengar. Tapi kadang itulah yang paling sering kita hadapi. Bangkit berdiri yuk. Saya gak akan lama-lama. Buka hati. Teman-teman, introspeksi diri kita masing-masing ya. Kita mulai dari diri kita. Ingat, kalian generasi-generasi yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa.
responi panggilannya. Tuhan mau jangan jadi sama seperti dunia. Dunia mungkin jahat, tapi engkau harus menjadi duta kasihnya Tuhan. Nggak gampang, teman. Ketika orang baik sama kita, kita bisa baik sama orang itu. Tapi ketika kita sudah baik, tapi orang itu jahat sama kita, nggak gampang. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang memang Tuhan izinkan untuk mengubah kita, minta ampun sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya teman-teman, dengan segenap hati. Ketika engkau benar-benar rindu, buka hatimu. Ini urusanmu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sering kali saya katakan, ini urusanmu dengan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, terserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lagi ya, ku buka hati. Menyembah, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Teman-teman, saya kasih waktu teman-teman ya. Komunikasikan sama Tuhan. Apapun yang dalam hatimu, Tuhan tahu. Kesakitan yang kau rasakan, Tuhan Yesus tahu. Ketika tidak ada orang yang bisa mengerti engkau, Tuhan Yesus mengasihi dan mengerti engkau. Ayo. Damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Sekali lagi ya. Ku jadi Siapa yang mau dijamah Tuhan? Taruh tanganmu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada.
pertama Tuhan, ketika Kau mau dipulihkan, ketika Tuhan Kau izinkan memulihkan, Roh Kudus itu masuk. Izinkan dia bekerja saat ini, teman-teman. Apa yang masih kau pegang hari ini akan mempengaruhi ke depanmu. Dan Tuhan mau pakai, Tuhan mengasihi engkau. Luka hatimu, jiwamu, Tuhan mau pulihkan saat ini. Semuanya ya, pemain musik, taburin, pulpen, semua tanpa musik. Ketika kau mau, ketika kau mau buka hati untuk jamaah Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Korata syakara mata syikara mata syana morata syikara ta. Dia jamaah snap hidupku syakara mata syakara bayar ala sere tekera lamo dan beri damai. Korata syakara mata syana bayar ala sere. Lepaskan teman-teman, lepaskan. Apa syikara pada syana mayar alaso. Yesus jamaah. Lagi ya, tanpa musik. Korata pasyaka mayar ala mayar alase. Dia jamaah. Tuhan mau buang semuanya yang pahit. Masa lalumu, masa kecilmu, Tuhan mau buang semua itu. Tuhan mau beri yang baik, yang baru saat ini. Korata syikara pada syana mayaralase. Korata pasyikara pada syakara labu. Korata kasyana mayaralase. Trauma-traumamu Tuhan mau hapus semuanya. Korata syikara la bayaralase. Korata kasyana mayaralasu. Oda pakashada bayarala bayaralase. Korata kata pasyada bayaralase. Ona morada syikara pada syara parala syara karase. Korata syana mayaralasu. Korata pasyada bayaralase. Korata syara mayaralasu. Korata syikara pada syara bayaralase. Katua syana mau, ora da syana maya ralase karara da karara maya ralase, ora da shikara pada syana ma, Yesus syana mau, Yes, ora da shikara da syana maya ralase, Yesus kara pada syana maya ralase, ora da maya ralase, kara syana. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Meskipun orang-orang di sekitarmu mungkin melakukan yang gak baik, tapi Tuhan Yesus mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Segala hal, Kau Tuhan yang tahu dan Tuhan yang sudah pulihkan setiap hati kami. Tuhan, kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Kau yang Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu. Kami mau Tuhan, hari ini Kau pulihkan setiap hati kami. Kau yang melihat hati-hatimu, hati-hati anak-anakmu yang terluka. Kau yang menyelidiki sampai kedalaman. Ketika hati kami mulai menjadi dingin, ketika kami membiarkan akar kepahitan itu terus tumbuh dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, saat ini kami mau melepaskan semuanya. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk memampukan kami, untuk membuat kami mampu mengampuni dan mengasihi. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami percaya tidak ada yang salah. Kami tahu Tuhan,
Orang-orang itu pun Tuhan kirimkan untuk membuat kami menjadi semakin bertumbuh di dalam Engkau. Membuat kami menjadi semakin sempurna seperti Engkau, Bapa kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak Kau mudamu saat ini. Kau pakai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang berkati. Tuhan, Kau bukan Tuhan yang meninggalkan kami. Kau bukan Tuhan yang membuat kami berjalan sendirian, tapi Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Berkat-Mu Kau curahkan, bahkan terutama untuk Angel sebagai ketua kaum muda beserta dengan seluruh pengurus kaum muda di tempat ini. Kau berikan hikmat, Kau mengetahui segala hal apapun yang mereka hadapi saat ini. Tapi kami percaya Kau Tuhan yang mampukan. Ketika Tuhan yang mempercayakan segala sesuatunya, Tuhan pasti mampukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkat-Mu Tuhan Kau curahkan bagi setiap anak-anak kaum muda remaja di tempat ini. Kami percaya dari mereka nama-Mu akan dipermuliakan. Dari mereka akan muncul generasi-generasi yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang berkati segala sesuatunya. Kau berkati ibadah ini, kami percaya Kau yang beracara terus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.